warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zo. Terima kasih, Bu Hikmah, sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan ini. Oke, Bu Zo. Silahkan. Obrolannya sebentar saja ya. Sekitar 10 sampai 15 menit. Apa sih Bu Zo ingin bicarakan malam ini? Begini nih, Bu Hikmah. Kondisi sekarang ini di sekitar sekolah saya itu sepertinya tidak menentu. Di lingkungan sekolah saya yang menjadi tempat tinggal sumber murid di sekolah saya itu sekarang rata-rata petani tembakau. Terus sekarang ini musimnya panen ya. Setelah dipanen, diopen. Nah, hal ini berdampak pada tingkat masuk sekolah murid-murid saya. Sebagiannya merendah. Banyak yang sering tidak masuk karena alasan ini membantu orang tua. Kemudian hal inilah yang menjadi alasan murid untuk tidak berangkat ke sekolah. Katanya membantu orang tuanya panen tembakau, terus ngopan. Karena orang rata-rata panen tembakau dan ngopan itu kan bergadang nih Bu Hikmah pada malam hari. Jadi itu sih alasan murid saya yang sering tidak masuk sekolah. Hal inilah yang ingin saya obrolkan sama Bu Hikmah. Oh, gitu ya, Bu Zo. Jadi, murid-murid Bu Zo jarang belajar di sekolah karena alasan membantu orang tua yang sedang panen tembakau. Selain itu, apa lagi, Bu Zo? Bu Hikmah, saat ini kan terkadang anak-anak masuk sekolah, tetapi kerap sekali juga mengantuk di kelas, sehingga terkadang juga mereka keluar ke musala untuk tidur, tidak ikut belajar walaupun dia masuk. Ada juga murid beralasan semalam dia membantu orang tuanya Semuanya sudah direkam Bapak Ibu. malam bergadang main game di HP. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa ini menjadi menurun, Bu Hikmah. Oh, begitu ya. Kita cuma punya waktu pendek nih, Bu Zo. Dalam obrolan kali ini, apa sih yang ingin Bu Zo dapatkan? Oh iya, Bu Hikmah ya. Ini karena saya ingin sekali murid-murid saya itu yang jarang masuk sekolah itu memiliki motivasi belajar yang tinggi. Itu yang saya inginkan. Meskipun terkadang membantu orang tuanya yang sedang panen tembakau saat ini ya, saya ingin mereka tetap belajar meskipun membantu orang tua di rumah. Yang saya inginkan seperti itu sih Bu Hikmah. Saya ingin sejalan ya, walaupun mereka membantu orang tuanya di rumah, tapi jangan sampai tidak masuk sekolah. Itu yang saya inginkan Bu Hikmah. Oke, Bu Zo. Supaya murid Ibu tetap belajar meskipun tetap membantu orang tua bekerja panen tembakau, gitu ya Bu Zo? Iya, itu maksud saya Bu Hikmah. Supaya motivasi belajarnya tinggi, kemudian supaya dapat belajar bersama teman-temannya di kelas sehingga bisa mengumpulkan tugas yang diberikan guru, kemudian jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman pada materi pembelajarannya tertinggal dari teman-temannya yang lain pada saat di kelas, itu sih. Oh, iya Bu Zo. Nah, kalau dari pengamatan Bu Zo, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih Bu Zo? Seperti apa ya, mungkin murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar itu ya Bu Hikmah apabila
mereka rajin masuk sekolah, mungkin kemudian aktif merespon di kelas ketika belajar, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin seperti itu. Oke, sip, bagus Bu Jo. Jadi rajin masuk sekolah, kemudian aktif, kemudian sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu, apalagi kira-kira Bu Jo? Mungkin ya yang memiliki motivasi tinggi itu bisa juga dia memiliki catatan materi yang lengkap di bukunya. Itu kan bertanda dia termotivasi untuk belajar. Seperti itu. Oh, iya, sip, bagus Bu Jo. Nah, jadi dari 4 ciri tadi, yang pertama rajin masuk sekolah, kemudian yang kedua aktif, kemudian yang ketiga bertanya, kemudian yang keempat mengerjakan tugas dan mencatat materi. Yang ideal seperti gitu ya Bu Zo. Ya, ya. Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Bu Zo yang rajin masuk sekolah, kalau dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi, Bu Zo? Beragam sih, Bu Hikmah. Kalau dirata-ratakan, mungkin ada di angka 6. Bingung juga saya, Bu Hikmah, untuk menentukan ini. Iya ya. Posisi angka 6 ya. Menurut Ibu, apa kendala sehingga ada di angka 6, Bu? Kendalanya ya saya rasa karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak ada uang sangu ke sekolah katanya, sehingga tidak masuk sekolah dengan alasan dia harus membantu orang lain dulu bekerja sehingga dia dapat upah. Nah, upah itulah yang dia pakai sangu di sekolah. Itu sih kendalanya, seperti itu Bu Hikmah. Banyak juga ya tantangannya, Bu Zo. Iya, iya, iya. Ya. Nah, Bu Jo sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya. Kalau Bu Zo ingin melihat muridnya berada di level berapa nih Bu Zo untuk motivasi belajar tadi? Dengan kondisi seperti ini ya, yang saya ceritakan tadi itu, mungkin di angka 7 saja sudah baik, sudah bagus itu Bu Hikmah. Oh gitu ya. Terus apa yang Bu Zo lakukan untuk mencapai angka 7 itu Bu Zo? Sebenarnya itu sih yang ingin saya pikirkan ini Bu Hikmah. Oh ya. Kalau dari pengamatan Bu Zo, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat rajin masuk sekolah nanti supaya termotivasi untuk belajar secara aktif di kelas, mencatat, dan mengerjakan tugasnya. Sebenarnya mungkin saya akan dapat bekerja sama ya dengan rekan-rekan guru dan orang tua. Itu yang saya pikirkan Bu Hikmah. Oh, perlu ya pendampingan orang tua atau wali muridnya? Ya untuk mendapatkan murid yang termotivasi, sepertinya kita harus berkolaborasi nih bersama rekan guru dan orang tua ya Bu Hikmah. Guru pendamping yang membantu mengkoordinir anak yang tidak masuk sekolah, kemudian membantu berkomunikasi juga dengan orang tua wali agar mereka menganjurkan anak-anaknya rajin masuk sekolah dan mendampinginya belajar dengan baik. Iya seperti itu. Kemudian yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana dulu Bu Zo? Mungkin yang saya dahulukan ya mengumpulkan guru-guru dulu atau rekan sejawat ini ya untuk
Pertama berkoordinasi membahas tentang bagaimana teknik kita nanti untuk mengundang orang tua, untuk memberikan permakluman agar selalu memotivasi anaknya rajin masuk di sekolah. Karena bagaimanapun orang tua juga memiliki peran ya di rumah untuk selalu memotivasi anaknya tidak malas atau tetap masuk sekolah, paling tidak walaupun dia menganjurkan anaknya untuk dibantu atau membantu dia bekerja di rumah. Jadi yang pertama ingin saya lakukan itu mengumpulkan rekan-rekan guru dulu untuk berkoordinasi bagaimana tekniknya untuk mengumpulkan orang tua ini, memberikan permakluman agar setiap orang tua wali murid mendampingi anaknya di rumah untuk mendorong selalu rajin masuk sekolah. Mungkin seperti itu Bu Hikmah. Iya, luar biasa sekali Bu Zo ya usahanya. Terus kira-kira apa lagi selain itu Bu Zo? Kemudian setelah itu barangkali ya Bu Hikmah, saya akan mengelompokkan murid yang tidak rajin masuk sekolah karena alasan membantu orang tua ini dulu. Kemudian saya juga akan mengelompokkan murid yang masuk sekolah tetapi tidak ikut belajar di kelas karena dia sering tertidur di ruang kelas disebabkan dengan bergadang main game itu. Jadi kategori murid saya yang tidak rajin masuk kelas ini ada 2 yang tadi saya kelompokkan dulu yang tidak rajin masuk sekolah karena alasan membantu orang tuanya sehingga dia telat untuk datang ke sekolah paginya. Kemudian ada juga murid saya datang ke sekolah tapi dia tidak ikut belajar, dia tertidur di luar, dia cari tempat-tempat khusus seperti musala di sekolah, begitu Bu Hikmah. Oh iya Bu Zo, luar biasa ya usahanya Bu Zo ini untuk Insyaallah. merangkul anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang baik. Kemudian kira-kira kapan nih Ibu lakukan? Ya mungkin secepatnya ya minggu-minggu ini kali ya Bu Hikmah karena permasalahan ini harus cepat ya. Iya, betul sekali Bu Zo. Terus siapa yang dapat membantu Ibu Zo dalam hal ini Bu Zo? Tentunya yang dapat membantu kita ini semua wali kelas ya, para wali kelas kita berharap untuk dibantu lah mungkin seperti itu. Iya. Ya, baiklah Bu Zo, kita kayaknya sudah di penghujung coaching nih. Apa sih yang Bu Zo dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya dapatkan ya dari obrolan kita ini, alhamdulillah saya dapat pencerahan dari Bu Hikmah tadi ya, yang awalnya saya bingung harus berbuat apa supaya murid-murid yang sering tidak masuk sekolah itu karena musim tembakau itu harus memiliki semangat belajar dan tetap datang ke sekolah walaupun membantu orang tua tadi. Kemudian dengan cara memupuk motivasi dari pendampingan wali kelas atau orang tua wali. Iya, Itu Bu Hikmah. oke. Ya, bagus sekali Bu Zo ya. Kalau begitu Bu Zo, kita ketemu lagi ya minggu depan. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Zo setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat dan orang tua atau wali murid dari siswa Bu Zo. Iya Bu Hikmah, semoga tidak ada hambatan ya. Nanti akan saya datang lagi untuk bercerita. Terima kasih Bu Hikmah atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Zo. Ya, alhamdulillah ya kita mulai ke yang kedua ini ya Bu Hikmah. Berapa waktu kita tadi? Apakah Dadianu sama Ibu Fasil dulu nih rekaman ini untuk Bu Zo. Nanti Enggak, dia terus ini karena kita berkelompok. lanjut ya. Terus Iya. untuk kosennya ini udah ditanyakan dulu? Enggak, refleksi kosennya. Nanti mungkin terakhir ya. Atau langsung sekarang atau nanti. Iya mungkin ini karena Iya. Coba. Iya.
Baiklah Bu Zo, kira-kira apa sih Bu Zo yang dirasakan dari kegiatan coaching kita sekarang ini? Alhamdulillah ya Bu Hikmah, dengan Bu Hikmah mengcoach saya merasa lega ya, sepertinya beban yang saya rasakan kepada murid-murid saya ini agak sedikit ringan karena saya dapat solusi dari Bu Hikmah tentang perbincangan kita tadi itu. Itu terima kasih Bu Hikmah atas waktunya. Iya. Iya Bu Zo, iya. Sama-sama Bu Zo. Ya. Assalamualaikum Bu Zo. Waalaikumsalam Bu Hikmah, apa kabar nih? Kayaknya ceria banget. Iya sih, kelihatan ceria, tapi kayaknya tidak terlalu baik nih Bu Zo. Loh, kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Ibu ada waktu. Terus terang, saya ingin berbicara sedikit dengan Ibu. Oh, silahkan Bu Hikmah ya, tapi nanti 30 menit lagi saya harus ada jam mengajar Bu ya, enggak apa-apa, silahkan. Iya, terima kasih Bu Jo ya sebelumnya. Ya, baiklah Bu Hikmah, tapi sebelumnya ini Bu Hikmah apa yang Bu Hikmah bicarakan? Ya, jadi begini Bu Jo, saya memiliki siswa nih Bu Jo yang lamban dalam belajar dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Dia belum mengenal sebagian huruf dan dia pun belum bisa membaca. Padahal dia ini adalah siswa kelas 2, Bu Zo. Oh, jadi begitu. Nah, menurut Bu Hikmah sendiri, apa yang membuat Ibu merasa takut menghadapi murid yang belum bisa membaca tersebut? Ya, jadi Bu Zo, saya takut jika siswa tersebut belum bisa membaca sampai siswa tersebut naik ke kelas 3 nantinya Bu Zo. Baiklah, ya mungkin semua guru ya berniat seperti itu ya kepada murid-muridnya. Dalam pembicaraan kita kali ini, hal apa yang Bu Hikmah ingin harapkan? Ya Bu Zo, saya sangat berharap Bu Zo ya, siswa saya ini bisa membaca nanti sebelum dia naik ke kelas 3-nya Bu. Oh begitu Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat anak tersebut belum bisa membaca? Iya, setelah saya melihat dan memantau anak tersebut, Bu, sepertinya ada beberapa faktor nih yang membuat anak tersebut belum bisa membaca. Yang pertama adalah faktor dari keluarganya. Keluarganya ini kurang membimbing dan kurang memberikan pendampingan di rumah dalam hal membimbing anak untuk belajar. Kemudian yang kedua, anak ini memang memiliki daya serapnya itu rendah Bu atau kurang, dia ini lamban. Seperti itu. Oh begitu ya, Bu. Berarti karena faktor keluarga dan memang anak tersebut daya serapnya lamban. Jadi sebenarnya seberapa besar sih harapan Ibu kepada siswa yang belum bisa membaca tersebut? Ya, harapan saya tuh Bu Zo, saya ini ingin mendampingi dan mendidik anak ini agar dia bisa mengenal huruf dan bisa membaca sebelum dia naik ke kelas 3-nya nanti Bu Zo. Baik Bu ya, semoga harapan-harapan kita itu akan terlaksana ya. Luar biasa kalau anak dari kelas 2 naik ke kelas 3 itu sudah bisa membaca tulis nantinya atas bimbingan Bu Hikmah ya. Baik Bu, menurut Bu Hikmah ini
apa yang akan Ibu lakukan agar siswa tersebut bisa membaca sebelum naik ke kelas 3 itu? Iya, jadi saya akan melakukan beberapa langkah Bu Zoya, yang akan saya lakukan yaitu saya memberikan perhatian penuh kepada anak tersebut, kemudian saya akan membimbing dan mendampingi siswa tersebut, tapi di sela-sela jam saya mengajar ya Bu, di sela-sela jam kosong dan di akhir pelajaran. Supaya tidak mengganggu jam pelajaran temannya. Kemudian saya akan memberikan kartu-kartu huruf yang berwarna-warni untuk memotivasi anak tersebut untuk belajar. Selain kartu-kartu huruf, saya juga akan memberikan buku belajar membaca dasar Bu Jo. Seperti itu Bu Jo, saya lakukan nanti. Saya Luar lakukan. biasa ini semangatnya Bu Hikmah ya, sampai mau menyisihkan waktu khusus agar anak kita ini semua bisa membaca sebelum naik ke kelas 3. Luar biasa itu Bu Hikmah. Ibu akan membimbing dan mendampingi siswa tersebut di sela-sela jam kosong dan di akhir pelajaran itu tadi ya, luar biasa. Kemudian kira-kira ada yang lain nih yang akan Ibu lakukan selain itu? Iya Bu Zo, saya akan bekerja sama dengan wali murid ini Bu Zo, agar wali muridnya bisa memberikan perhatian penuh dan memberikan bimbingan kepada anak tersebut, agar anaknya bisa dilatih sesering mungkin untuk latihan menulis huruf, mengenal huruf, dan latihan membaca yang disisipkan waktunya untuk tiap hari di rumahnya Bu Jo. Seperti itu Bu Jo. Ya, baik sekali itu ya, rencananya Bu Hikmah itu ingin berkolaborasi dengan wali murid untuk mendampingi anak-anaknya di rumah juga. Baik Bu, kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah yang Ibu jelaskan tadi itu? Iya Bu Jo. Saya akan melakukan secara terus-menerus ya Bu Jo dan konsisten sampai anak tersebut bisa mengenal semua huruf dan insya Allah anak tersebut nantinya akan bisa membaca sebelum naik ke kelas 3 Bu Jo. Bagus sekali ya, baik. Kemudian kira-kira siapa saja sih yang bisa membantu Bu Hikmah dalam menjaga komitmen ini? Ya. Dalam menjaga komitmen ini, saya akan bekerja sama dengan wali murid, kemudian bekerja sama juga dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas rendah, sama-sama rekan sejawat di kelas rendah, seperti itu Bu Zo. Ya, ya, ya. Maksudnya tadi saling berkolaborasi ya Bu untuk hasil yang lebih baik gitu ya Bu ya. Kita sudah di penghujung pembicaraan nih Bu Hikmah. Sekarang apa yang Ibu Hikmah dapatkan dari pembicaraan kita ini? Iya Bu Zo. Yang saya dapatkan dari pembicaraan ini Bu Zo adalah saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Zo yang membuat hati saya resah selama ini, yang akan memberikan yang saya lakukan adalah akan memberikan perhatian penuh kepada siswa tersebut dan memberikan bimbingan di sela-sela jam kosong saya dan setelah jam pelajaran agar tidak mengganggu pelajaran siswa yang lainnya. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan wali murid dan rekan sejawat saya, Bu Zo. Alhamdulillah, mantap ya Bu Hikmah. Baiklah, kita akan lanjutkan pembicaraan ini di lain waktu ya Bu Hikmah. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Hikmah setelah berkolaborasi dengan rekan sejawat dan wali murid nantinya. Ya. Baik Bu Zo, terima kasih banyak Bu Zo ya atas perhatian Bu Zo, kemudian atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya. Saya langsung pamit ya Bu Zo.
Sama-sama ya Bu Hikmah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hikmah. Baiklah, saya ingin mendengarkan nih Bu Hikmah setelah kita coaching tadi. Apa yang Bu Hikmah rasakan pada saat kita coaching tadi? Ya, saya Bu Zo sangat merasa senang, sudah lega setelah mengeluarkan unek-unek yang saya rasa menjadi beban ini dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu, Bu Zo. Baiklah Bu Hikmah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.